Tidak hanya berdoa, tapi sungguh menyediakan diri sebagai gembala. Dan kita bisa tunjukkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya panggilan khusus untuk para suster, para romo, para pastor, tapi kita juga pun dituntut untuk menjadi gembala. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inri hari ini, Selasa 6 Juli, pada pekan biasa yang ke-14. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Injil yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Matius, bab 9, ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada empunya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Inilah sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Injil hari ini berkisah tentang bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perkataan dan tindakannya. Melalui perkataan, ia mengajar kepada banyak orang tentang kerajaan Allah, makna kerajaan Allah, dan memberikan penjelasan supaya orang paham sungguh apa itu kerajaan Allah. Dengan tindakan, ia melakukan berbagai mujizat, karya-karyanya menyembuhkan orang yang bisu, orang yang punya kelemahan, orang yang sakit disembuhkan. Itu menunjukkan bagaimana Yesus punya kuasa juga, bukan hanya berkata tentang kerajaan Allah, tapi punya kuasa tentang kerajaan Allah. Nah, dalam situasi itulah ketika Yesus berkeliling, ia menjumpai banyak orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tanpa bergembala. Disinilah muncul keprihatinan Yesus, dan ia meminta kepada orang supaya meminta pekerja-pekerja kepada yang empunya tuaian. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dapat kita renungkan dan juga menjadi inspirasi dari Injil hari ini. Bagaimana saya dan Anda mau menjawab permintaan Yesus ini. Tidak hanya berdoa meminta supaya ada yang menjadi pekerja, tetapi menyediakan diri sendiri untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan ini. Menjadi gembala untuk menuntun mereka yang lelah dan terlantar. Memang benar bahwa gereja membutuhkan para gembala-gembala yang secara khusus mau berkarya di kebun anggur Tuhan, menjadi pastor, suster, bruder. Tapi tidak berarti bahwa kita semua umat beriman lepas tanggung jawab. Kita pun dituntut untuk menjawab panggilan Tuhan ini. Tidak hanya berdoa, tapi sungguh menyediakan diri sebagai gembala. Dan kita bisa tunjukkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya panggilan khusus untuk para suster, para romo, para pastor, tapi kita juga pun dituntut untuk menjadi gembala. Menjadi gembala untuk mereka yang lemah, dengan menjadi orang yang hadir untuk memberikan semangat, orang yang hadir memberikan motivasi. Sedangkan untuk menjadi gembala untuk mereka yang tanpa gembala, kita hadir untuk memberikan arah yang jelas. Kita tuntun mereka supaya menemukan jalan yang benar. Nah, dalam situasi inilah kita praktekkan dalam kehidupan kita harian kita. Sebagai bapak, sebagai ibu dalam rumah tangga, kita hadir sebagai gembala untuk orang-orang yang ada dalam rumah tangga.
sebagai anggota komunitas, kita hadir sebagai gembala dalam lingkungan komunitas kita. Sebagai anggota masyarakat, kita hadir sebagai gembala dalam lingkungan masyarakat kita, menuntun mereka yang tersesat, memberikan penghiburan, semangat kepada yang letih lesu. Dengan demikian, kita menjawab panggilan Allah ini untuk mencari pekerja di kebun anggur Tuhan. Semoga Injil hari ini menginspirasi kita semua untuk mau menyediakan diri, membuka tangan, membuka hati, mencari gembala-gembala di tengah lingkungan hidup kita, di tengah masyarakat kita. Dengan demikian, kita menjadi saksi-saksi yang hidup dalam kehidupan ini, mewartakan kerajaan Allah melalui kesaksian hidup kita. Semoga kita semua dimampukan oleh Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.